Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada dosen penguji saya hari ini. Sidang akhir skripsi saya yang berjudul Pengaruh Travel Motivation dan Perceived Value terhadap minat berkunjung kembali di Desa Wisata Lebak Muncang. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama, desa wisata dapat dikatakan sebuah tempat di mana wisatawan dapat merasakan pengalaman mendalam atau autentik dalam budaya dan kehidupan bermasyarakat setempat. Nah, salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung adalah Desa Wisata Lebak Muncang. Nah, dengan banyaknya kemenarikan yang ada di Desa Wisata Lebak Muncang ini dapat menimbulkan motivasi bagi wisatawan untuk berkunjung. Dengan mengunjungi sebuah kawasan atau tempat dapat memunculkan sebuah pengalaman yang dirasakan langsung oleh para wisatawan ini. Nah, dari pengalaman inilah wisatawan dapat menyimpulkan pandangan mereka mengenai nilai yang mereka terima dari destinasi wisata yang telah mereka kunjungi. Nah, di sini dapat dilihat jumlah kunjungan ke Desa Wisata Lebak Muncang dari tahun 2016 hingga tahun 2022 terjadi perubahan kunjungan sehingga jumlah kunjungan ke Desa Wisata Lebak Muncang ini dapat dikatakan berfluktuatif. Lalu di sini ada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana travel motivation di Desa Wisata Lebak Muncang, lalu ada bagaimana perceived value di Desa Wisata Lebak Muncang, lalu ada bagaimana minat berkunjung kembali di Desa Wisata Lebak Muncang, dan yang terakhir bagaimana pengaruh travel motivation dan perceived value terhadap minat berkunjung kembali di Desa Wisata Lebak Muncang. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Yang pertama itu manajemen yang dikatakan oleh Wibowo dalam Syarif pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang menyangkut fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling yang dimana mengerahkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada pariwisata. Menurut Yoti dalam Azizah pada tahun 2022 mengatakan bahwa pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang berulang-ulang di mana wisatawan pergi ke sebuah destinasi dari tempat asalnya mereka. Lalu yang ketiga ada pemasaran. Menurut Cipto dan Chandra pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa pemasaran merupakan sebuah kegiatan kebutuhan manusia yang melakukan barter antara uang atau barang dan jasa. Lalu di sini yang keempat ada travel motivation. Menurut Pizam, Numan, dan Rachel dalam Astini dan Sulistiawati pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa travel motivation merupakan sebuah dorongan yang dirasakan langsung oleh wisatawan untuk datang ke sebuah destinasi, tapi dorongan tersebut kadang tidak dirasakan langsung oleh wisatawan tersebut. Lalu yang kelima ada perceived value. Menurut Wang DKK pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa perceived value merupakan sebuah evaluasi atau nilai yang mereka terima ketika mereka telah mengunjungi destinasi wisata tersebut. Apakah destinasi tersebut sebanding dengan uang yang mereka keluarkan atau tidak. Lalu yang terakhir ada minat berkunjung kembali. Menurut Wulanjani dan Deriawan yang mengatakan bahwa minat berkunjung kembali merupakan sebuah kegiatan di mana wisatawan ingin berkunjung kembali ke destinasi tersebut untuk tinggal lebih lama dan memberikan review positif untuk destinasi wisata tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka berpikir di variable X1 travel motivation dan variable X2 perceived value terhadap minat berkunjung kembali yang merupakan variabel Y. Lalu di sini ada hipotesis. Saya memiliki 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara travel motivation terhadap minat berkunjung kembali secara parsial. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perceived value terhadap minat berkunjung kembali secara parsial. Dan terakhir, ada terdapat pengaruh positif dan signifikan antara travel motivation dan perceived value terhadap minat berkunjung kembali secara simultan. Lalu di sini ada metode penelitian. Saya mengambil metode penelitian kuantitatif dengan pengujian instrumen adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, lalu ada rancangan analisis data. Yang pertama analisis deskriptif, analisis verifikatif, lalu analisis linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Lalu di sini ada hasil uji instrumen penelitian saya. Dari semua variabel yang telah saya teliti, semua item pernyataan dikatakan valid karena di atas titik kritis yaitu 0,300. Lalu di sini ada hasil uji reliabilitas yang dapat dikatakan reliable karena di atas titik kritis yaitu 0,700, dan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut adalah normal.
Lalu di sini ada analisis deskriptif. Yang pertama, rekapitulasi variabel X1 memiliki nilai rata-rata 3,47 dan termasuk dalam kategori baik. Lalu ada rekapitulasi variabel X2 yaitu perceived value memiliki nilai rata-rata 3,56 dan termasuk kategori baik. Dan terakhir ada variabel Y yaitu minat berkunjung kembali memiliki nilai rata-rata 3,53 dan termasuk kategori baik. Lalu di sini ada analisis verifikatif, dapat dilihat bahwa R-square-nya sebesar 80,20%. Lalu analisis linear berganda, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 5,701 ditambah 0,266 X1 tambah 0,596 X2 tambah epsilon. Lalu sini ada hasil uji hipotesis. Yang pertama hasil uji parsial menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan. Lalu di sini ada uji simultan atau uji F menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Lalu di sini yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu variable travel motivation memberikan pengaruh yang signifikan dengan nilai secara keseluruhan berada dalam kategori baik. Lalu variable perceived value atau X2 terbukti memberikan pengaruh yang signifikan dan positif dengan nilai secara keseluruhan dalam kategori baik. Lalu terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variable travel motivation dan perceived value terhadap minat berkunjung kembali sebesar 80,20%, sisanya sebesar 19,80% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Lalu di sini saya ada saran, yaitu yang pertama menyarankan bagi pengelola untuk merancang paket khusus yang mencakup kegiatan yang sesuai dengan kelompok teman atau keluarga dan susun program aktivitas bersama yang dapat dinikmati oleh semua anggota kelompok. Lalu yang kedua di sini ada menyarankan hendaknya lebih meningkatkan kualitas dalam segi fasilitas umum yang lebih dilengkapi sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan mendukung pertumbuhan pariwisata. Lalu yang terakhir ada menyarankan bagi pengelola untuk memberikan program penghargaan bagi pengunjung yang telah berulang mengunjungi Desa Wisata Lebak Muncang dengan tujuan agar dapat menjadi insentif yang kuat bagi para wisatawan untuk kembali dan merekomendasikan Desa Wisata Lebak Muncang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya. Apa alasan saudari melakukan penelitian ini dengan judul tersebut? Baik Pak, izin menjawab. Alasan saya untuk mengambil judul ini yang pertama adalah karena dapat dilihat dari data kunjungan yang saya sebutkan tadi dalam periode 7 tahun ke belakang bahwa tingkat kunjungan di Desa Wisata Lebak Muncang ini fluktuatif Pak, bahkan di tahun 2019 itu tidak ada pengunjung sama sekali. Maka dari itu saya mengambil isu sentralnya yaitu minat berkunjung kembali, dan karena saya ingin mengetahui bagaimana sejauh mana gitu minat berkunjung kembali ke Desa Wisata Lebak Muncang. Oleh karena itu saya mengambil judul tersebut Pak. Oke, ada berapa hipotesa yang Anda buat? Hipotesa saya ada 3 Pak. Oh, sebutkan hipotesa yang pertama. Yang pertama di sini ada terdapat pengaruh positif dan signifikan antara travel motivation ke minat berkunjung kembali secara parsial Pak. Terbukti apa tidak? Terbukti Pak. Oh gitu. Buktinya apa? Baik Pak, untuk buktinya izinkan saya untuk silakan. melihatkan buktinya. Izin Pak untuk berdiri. Untuk buktinya dapat dilihat dari hasil uji parsial Pak. Di sini di X1 terbukti signifikan karena di bawah 0,05 yaitu 0,001 dan lebih besar, T hitungnya lebih besar daripada T tabel Pak. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Berapa koefisien determinasi yang dihasilkan? Koefisien determinasi yang dihasilkan sebanyak 80,20% Pak. Kalau begitu, berapa epsilonnya? Epsilonnya sebanyak 19,80%. Oke. Dari mana Anda mendapatkan rumus epsilon? Epsilon itu dapat rumusnya dari 1 dikurang R square Pak. Oke. Apa epsilon? Epsilon itu merupakan variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan saya selanjutnya ya. Dari penelitian ini, metode apa yang Anda gunakan? Metode kuantitatif Pak. Oh gitu, regresi linear berganda atau Fed analysis? Saya menggunakan analisis linear berganda Pak. Oke. Kenapa Anda menggunakan regresi linear berganda? Karena tidak ada korelasi antara X1 dan X2 Pak. Oh gitu, oke. Apa sih esensi dari metode kuantitatif itu? Mohon izin Pak, saya lupa. Oke. Ya, harusnya Anda bisa menyebutkan salah satunya. Itu contohnya misalkan
Salah satunya adalah untuk menguji hipotesis yang Anda buat. Ya, oke. Baik, untuk sementara itu dari saya, Pak. Silakan, Bapak. Oke. Terima kasih Pak Pai. Terima kasih ya. Kalau saya lihat Pratiwi udah bagus ya. Tetapi, Terima kasih, Pak. Saya ingin nanya, Baik Pak. instrumennya apa? Instrumennya ada uji validitas, Yang saya reliabilitas. tanya instrumennya apa? Instrumennya ada kuesioner Pak. Kuesioner ya. Betul, Pak. Oke ya. Nah, apakah dilakukan pengujian nggak instrumen itu? Dilakukan Pak. Apa yang diujinya? Yang diujinya hasil dari responden kuesioner Pak. Ya, yang diujinya apa? Yang diujinya uji instrumen validitas, reliabilitas. Iya. Validitas dan reliabilitas ya. Iya, betul Pak. Betul ya. Sebenarnya tadi udah Pratiwi jelaskan ya, Iya. tapi ya harus Iya. kalau memang Pratiwi membuatnya kan harus mampu ya Iya, Pak. membuatnya ya. Berapa apa tuh standar kritisnya untuk validitas? Untuk validitas standar kritisnya 0,300 Pak. 0,30 ya. Iya Pak. Jangan ratus ya. Oh ya 0,30. Ya. Nah, 0,3 ya. Oke, kalau reliable? Untuk reliable 0,70 Pak. Ya, oke ya. Nah, pemahaman itu penting ya. Ya, Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan ya, ini kan ada variabel independen dan Variable dependent Pak. dependen, Ya. ya. Yang mana variabel independennya? Untuk variable independennya ada travel motivation dan perceived value Pak. Untuk dependennya ada minat berkunjung Yang kembali. satunya independen aja. Oh iya, maaf Pak. Ya. Ya Pak. Oke ya. Nah, kuat nggak pengaruhnya? Kuat Pak. Dari mana tahunya kuat? Karena setelah diuji di uji T dan uji F Pak, nilainya besar di 0,0. Yang saya tanya pengaruh. Oh, pengaruhnya. Karena R square-nya Pak. Nah, ya. Ya, Skornya ya berapa? 80,20% Pak. Ya. Jadi, kalau signifikansinya ya tadi uji T dan uji F Pak. ya. Oh, iya, Nah, baik. gini, Pak Tiwi, saya lihat kamu udah memahami ya. Tetapi apa fungsi uji instrumen itu? Untuk mengetahui apakah pernyataan atau kuesioner yang kita sebar terbukti valid atau tidak Pak. Layak atau tidak? Layak ya? atau tidak, Layak. betul. Ya. Ya.